perkenalkan, nama saya Mayun dengan NIM J1A1220818. Saya dari kelas Current Issue kelas A. Baik, untuk menghabiskan waktu mungkin langsung saja. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang faktor risiko pneumonia pada anak ACP. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, dosen Pak Ramadan Toserku SKM MKes PhD. Jadi kemudian untuk pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa yang pertama itu ada latar belakang faktor risiko pneumonia pada anak survei, kemudian ada tujuannya, ada hasil, kemudian ada metode dan ada kesimpulan. Kemudian yang pertama itu untuk latar belakang faktor risiko pneumonia pada anak survei, yang dimana di sini terdapat terdapat kematian akibat infeksi pada anak-anak di seluruh dunia, di mana pada tahun 2019 pneumonia menyangkut nyawa 750.180 anak di bawah usia 5 tahun, yang dimana merupakan 14% dari semua kematian pada kelompok usia ini. Jadi untuk selain itu pneumonia menyumbang 22% dari semua kematian pada anak-anak berusia 1 hingga 5 tahun organisasi 5 tahun. Yang dimana Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menjelaskan bahwa Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara itu memiliki tingkat kematian tertinggi akibat pneumonia. Yang dimana Jawa Timur Indonesia merupakan salah satu provinsi dengan capaian pneumonia kasus pneumonia anak di bawah 70%. Kemudian Kabupaten Nganjuk yang terletak di bawah di Jawa Timur memiliki capaian pneumonia khusus di mana anak masih rendah, yang dimana itu terdapat 34,64%. Jadi Kabupaten Nganjuk itu memerlukan kajian yang terakhir untuk mengetahui kondisi terkini faktor risiko pneumonia. Kemudian selanjutnya ada tujuan faktor risiko pneumonia pada anak survei. Di sini juga menjelaskan bahwa tujuan dari jurnal ini itu menjelaskan bahwa mengetahui kejadian pneumonia pada balita dan faktor risiko di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, bahwa Indonesia dan itu mengidentifikasi dengan analisis dan bahkan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko terjadinya pneumonia pada anak. Di mana penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang aspek epidemiologi lingkungan, sosial, bahkan perilaku yang mempengaruhi kejadian pneumonia pada anak-anak. Dan juga dengan menggunakan metode survei peneliti berharap dapat mengumpulkan data yang relevan populasi target, dan juga sehingga dapat membantu dalam merancang intervensi kesehatan masyarakat yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan pneumonia dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode faktor risiko pneumonia pada anak survei. Di sini metode ini itu menjelaskan ada beberapa juga. Yang pertama itu ada juga menjelaskan ada data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 177 Tahun 2011. Kemudian juga menjelaskan tentang studi desain penelitian yang dilakukan dengan menggunakan survei rapid yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Maret 2023 di Kabupaten Nganjuk. Dan untuk selanjutnya juga menjelaskan untuk metodenya itu menggunakan analisis data, di mana analisis data itu dilakukan secara deskriptif dan analisis. Dan data dianalisis itu menggunakan perangkat lunak, statistik, atau STATA. Dan untuk selanjutnya pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu dilakukan melalui wawancara dan partisipan yang menggunakan kuesioner yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 177 Tahun 2011. Dan yang terakhir itu menjelaskan bahwa metode yang dijelaskan itu pertimbangan etis, di mana pertimbangan etis itu meneliti memastikan untuk melindungi privasi responden dan meyakinkan mereka bahwa informasi apapun yang mereka berikan itu akan dijaga privasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil faktor risiko pneumonia pada anak survei. Untuk jurnal ini menjelaskan hasilnya itu di mana telah dijelaskan bahwa hasilnya itu penelitian ini menunjukkan bahwa 18 balita itu terdiri dari 7,96% mengalami pneumonia. Faktor
resiko utamanya itu terjadi pada pneumonia pada balita di Kabupaten Nganjuk adalah status gizi balita, di mana O itu sama dengan 6.787 atau setara dengan 55%. Dan kemudian selanjutnya itu ada 32.532 atau setara dengan 0,17 pembersihan rumah. Kemudian O-nya itu 351 95 atau setara dengan 95%. CI itu sama dengan 160. Itu kepadatan hunian dan kesimpulan pada jurnal ini yaitu studi yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling dominan adalah status gizi, kebiasaan membersihkan rumah, dan kepadatan penghuni di kamar balita. Jadi studi ini tuh merekomendasikan untuk mempromosikan integrasi gizi, menerapkan program pendidikan, kebersihan, dan meningkatkan kondisi perumahan untuk mengurangi kepadatan kamar. Selain itu juga pencegahan rutin terhadap keterlambatan penanganan masalah gizi, pertumbuhan dan perkembangan bayi di balita, dan meningkatkan juga pengawasan terhadap pneumonia balita, dan juga infeksi sanitasi permukiman sehat juga penting. Jadi untuk meningkatkan kesehatan balita diperlukan lebih banyak penelitian untuk menyelidiki kesadaran ibu terhadap risiko faktor lingkungan terhadap pneumonia tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sore hari ini mengenai jurnal yang saya telah dapatkan untuk faktor risiko pada pneumonia balita pada anak A sampai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.